Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Dr. Nurwanto dan Ibu Nur Hasanah sebagai dosen penguji. Mohon izin mempresentasikan RPP ya Bu untuk ujian komprehensif pada siang hari ini atas nama Dani Setio Permana. Baik, Ibu Bapak yang terhormat, dosen penguji uji komprehensif. Temanya itu adalah pengurusan jenazah. Kemudian untuk bahannya atau subtemanya adalah memandikan jenazah. Untuk kompetisi inti itu ada 4. Yang pertama KI 1 itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Kompetisi dasarnya itu 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kompetisi dasar yang kedua 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikator pertemuan di KI 70 mengamati teks tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Indikator yang kedua 37.1 mengamati gambar, peristiwa, atau fenomena alam yang berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan jenazah. Indikator yang ketiga 3.72 menelaah tata cara memandikan jenazah. Yang keempat indikatornya 37.3 menganalisis hikmah dan manfaat tata cara memandikan jenazah. Dan indikator yang ke 4.71 menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh tata cara penyelenggaraan memandikan jenazah. Tujuan pembelajarannya melalui pendekatan student center, model pembelajarannya PBL, problem based learning. Peserta didik dapat dengan membaca teks tata cara penyelenggaraan jenazah dan penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang ketentuan syariat Islam dalam mengurus jenazah. Yang kedua, tujuannya adalah dengan membaca teks tata cara penyelenggaraan jenazah dan penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan tata cara pengurusan jenazah menurut hukum Islam. Yang ketiga, tujuannya adalah dengan melihat tayangan video tata cara penyelenggaraan jenazah dan penyelenggaraan guru, peserta didik mampu menjelaskan tata cara memandikan jenazah menurut hukum Islam. Tujuan yang keempat, dengan kerja kelompok, diskusi, teks tata cara penyelenggaraan jenazah dan penjelasan guru, peserta didik mampu memecahkan problematika, menjelaskan prosedural tata cara memandikan jenazah dari awal hingga akhir menurut hukum Islam. Dan poin C, materi pembelajaran, faktual. Yang pertama, faktual, konsep penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, ada konseptual, yaitu nanti akan memahami pengertian tentang kematian, mencermati gambar peristiwa atau fenomena alam yang berkaitan dengan tata cara pengurusan jenazah. Yang ketiga, konseptualnya mencermati hukum dan dalil tentang cara penyelenggaraan jenazah. Dan yang keempat, menganalisis proses tata cara memandikan jenazah pada konseptual. Untuk proseduralnya, melaksanakan analisis dan mempresentasikan hasil analisis permasalahan yang berkaitan dengan proses tata cara memandikan jenazah dari sebuah artikel, berita online, dan masalah-masalah yang terjadi. Pendekatannya, poin D-nya, model dan metode pembelajarannya menggunakan yang pertama, pendekatan pembelajaran student center learning, model pembelajaran menggunakan problem based learning. Yang ketiga, metode pembelajarannya itu ada beberapa hal. Pertama, ceramah, diskusi kelompok, atau yang mungkin dalam konsepnya group investigation. Kemudian, yang keempat, presentasi dan tanya jawab. Untuk media pembelajarannya menggunakan media PowerPoint tentang konsep pengurusan jenazah, video pembelajaran tentang pengurusan memandikan jenazah. Alatnya mungkin nanti ada laptop, LKPD, proyektor, smartphone, dan beberapa perangkat lainnya. Untuk poin F, materi dan sumber belajar, itu ada buku yang digunakan, ada buku terbitan dari Grafindo, Media Pratama, karangan Fatur Rahman, Inner Taufik. Kemudian yang kedua, buku paket pendidikan agama Islam yang budi pekerti, buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian artikel yang terkait itu ada dari internet, Bapak Ibu, untuk dosen. Yang pertama ada National Tempo, itu tentang bencana longsor paling mematikan di Indonesia. Yang kedua artikelnya ada status faktual pandemi COVID-19 di Indonesia.
Video pembelajaran juga ada 2, itu ada tentang tata cara pelaksanaan pemandian jenazah laki-laki, dan yang kedua itu secara umum. Untuk langkah-langkah simtak pembelajaran yang pertama, pertemuan pertama, Presentasi RPP. ada persepsi, orientasi sebelumnya, mohon maaf, pendahuluan, waktu 15 menit, guru mengkondisikan kelas dalam suasana kondusif untuk berlangsungnya pembelajaran, melakukan pembukaan, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Terima untuk RPP saya, ada yang perlu dikoreksi, Bapak Ibu, mohon koreksi. Pak Dhani ini pakai problem based learning ya Pak Dhani ya? Iya, betul Pak dosen. Baik, coba tunjukkan dari kegiatan pembelajaran itu yang di inti itu, mana yang menunjukkan problem based learning Pak Dhani? Baik, sebentar Pak, saya ke atas sebentar. Atau dijelaskan saja pakai tulisan, boleh? Bagian intinya kegiatan yaitu menyajikan artikel terkait Pak, materi, dan yang poin pertama Pak, diasosiasi ya Pak. Mana Pak? Ini Pak, mohon maaf. Itu yang menunjukkan problem based learning Pak Dhani? Iya Pak, di PowerPoint-nya seorang guru memberikan materi artikel, kemudian ada gambar, dan nanti di sana peserta didik diminta untuk menganalisis untuk gambar terkait antara gambar satu dengan gambar yang lain, Pak. Gitu, Pak. Oh, gitu. Masalahnya apa kira-kira pertanyaan permasalahannya, Pak? Baik, dalam masalah yang mungkin dalam RPP 1 ini memandikan jenazah, mungkin saya membentuk 5 kelompok, Pak. Yang pertama, kelompok 1 mungkin nanti akan membahas tentang bagaimana cara memandikan jenazah korban bencana alam itu sendiri, Pak, pada gambar yang akan ditampilkan di slide PowerPoint. Kemudian kelompok kedua membahas tentang bagaimana tata cara investigasi kondisi jenazah korban kecelakaan. Yang ketiga, untuk permasalahannya mungkin nanti saya akan memberikan masalah itu tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah ketika meninggal di tengah-tengah laut, Pak. Dan kelompok keempat, baik. Kurang lebih seperti itu, Pak. Sudah cukup. Baik, Pak. Seperti misalnya kasusnya kalau ada yang meninggal di tengah laut gitu ya, Pak. Ini baik, ya, Pak. ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Nurwanto sebagai penguji. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih Pak Nurwanto atas waktunya. Tuliskan surat Al-Fatihah. Ayat 1 sampai 3 saja, Pak. 1 sampai 3. Oh iya, Bu. Baik. Nah, ini background-nya saya dicabut dulu, ya dikeluarkan dulu. Ya sudah Pak, terima kasih. Cukup. Ya. Cukup Pak Dhani? Ya, siap. Ya, cukup. Terima kasih. Saya kira cukup nggih Pak Nur untuk silakan ditutup Pak Dhani. Baik. Ditutup, dipanggilkan yang selanjutnya saja. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dosen penguji. Mohon maaf atas kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.